Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dango Channel. Ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah support Dango Channel sampai sejauh ini. Terima kasih untuk like dan subscribe, dan tentunya buat teman-teman yang belum subscribe, mohon partisipasinya, bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar bisa lebih dijangkau lagi dan memperkenalkan merpati hias lebih banyak lagi atau lebih luas lagi sampai ke pelosok Indonesia. Baik, untuk kali ini kami akan membuat video review. Ya, seperti biasa kita akan membuat video review merpati hias. Namun yang berbeda kali ini adalah kita akan mereview jenis ginuk. Nah, jenis ginuk itu kan ada beberapa macam teman-teman ya. Ada shocking, mondaine, ada American Modena, English Modena, terus Gassi, Seti, dan lain-lain. Nah, kira-kira jenis ginuk apa yang akan kita bahas di video kali ini? Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama bahas di special topic Dango Pigeon. King Homer, atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama shocking, teman-teman ya. Nah, shocking ini atau King Homer ini adalah salah satu jenis ginuk-ginuk yang sangat populer di Indonesia. Mungkin salah satu pengaruhnya atau salah satu alasannya karena bentuk badannya yang besar, gemuk dan gempal, sehingga lebih menarik perhatian untuk teman-teman di kalangan fancier yang ada di Indonesia. Nah, kenapa di Indonesia lebih dikenal dengan nama shocking dibandingkan dengan nama aslinya yaitu King Homer? Nah, untuk itu mari kita sedikit flashback mengenai sejarah atau awal munculnya jenis merpati King Homer ini di khalayak umum. Nah, jadi untuk pertama kalinya jenis King Homer ini diperkenalkan pada tahun 1890 oleh Harry Becker dari Finland, New Jersey, Amerika Serikat. Namun yang pertama kali diperkenalkan pada saat itu, pada tahun 1890 itu adalah warna putih polos. Jadi untuk King Homer sendiri yang pertama kali diperkenalkan itu adalah warna putih polos. Makanya pada Maret 1915 didirikan The American White King Association. Nah, namun setelah melalui proses panjang, melalui beberapa selective breeding, maka saat itu peternak terbesar di dunia yaitu Amerika, Jerman, dan Belanda melakukan selective breeding lagi sehingga menghasilkan 34 variasi warna baru, sehingga pada saat itu juga King Homer atau jenis shocking yang awalnya bernama King Homer dirubah namanya menjadi Shocking Homer yang pada saat ini terkenal di Indonesia dengan nama shocking. Adapun terciptanya 34 warna baru dalam kelas shocking atau King Homer ini adalah hasil dari selective breeding yang mana antara orang Amerika dan orang Jerman itu mereka memang berlomba-lomba untuk menciptakan warna baru di kelas King Homer ini atau shocking Homer ini. Adapun beberapa warna baru tersebut berdasarkan yang tercatat itu yang pertama adalah warna Megan, yang mana warna Megan pertama kali diciptakan pada tahun 1932 di Amerika. Sedangkan di Jerman sendiri itu pada tahun 1960 itu diciptakan warna Tritis, atau mungkin teman-teman fancier lebih familiar dengan istilah blue check. Kemudian warna biru tanpa garis atau blue barless itu diciptakan pertama kali pada tahun 1970 yang kemudian mendapatkan pengakuan secara internasional pada tahun 1982 atau 12 tahun setelahnya. Kemudian ada beberapa warna lain seperti blue splash yang ditemukan pada tahun 1972 di Jerman, kemudian
Bukan hanya di Jerman tapi di Amerika juga tentunya. Kemudian ada warna Andalusia yang pada tahun 1991 diciptakan pertama kali di Jerman. Kemudian pada tahun 2000 diciptakan warna AOC, dan kemudian pada tahun 2004 warna tritis gelap atau Blue Tea Check diumumkan pertama kali dalam kelas Shocking Humor ini. Untuk ciri-ciri daripada merpati hias jenis Shocking Humor ini, yang pertama yang kita bahas adalah bentuk badannya. Nah, untuk ukuran badan sendiri, jenis Shocking Humor ini adalah salah satu jenis merpati terbesar dalam segi volume badan teman-temannya, karena jika dibandingkan dengan merpati pada umumnya, ini bisa beberapa kali dari ukuran merpati pada umumnya. Jadi ini tuh betul-betul besar, yang bisa mencapai sampai 30-37 ons per ekornya. Kemudian ini juga merupakan merpati ginuk, yang ya berarti merpati ini merupakan merpati yang besar, yang gempal sebagaimana yang saya tampilkan di video ini, yang mana beberapa memiliki tinggi badan hampir 30 cm dengan lebar badan belasan sentimeter. Jadi teman-teman bisa perkirakan seberapa besarnya merpati jenis Shocking ini. Nah, kemudian untuk karakter fisik lain, teman-teman bisa lihat di bagian muka itu merpati Shocking ini, jika kita lihat itu seperti merpati yang sedang cemberut. Ya, karena mereka memiliki pipi yang besar. Jadi istilahnya kalau di manusia mungkin dia lebih cabi teman-teman ya, karena bentuk badannya yang bulat sehingga mempengaruhi untuk penampilan wajahnya, sehingga kelihatan lebih cabi atau memiliki mata yang lebih sipit untuk kelas merpati hias. Nah, kemudian bentuk badannya ini bulat, kemudian ekornya lurus ke atas, sehingga jika kita tarik garis lurus dari kepala sampai ekor itu membentuk seperti huruf U teman-teman ya. Kemudian yang bisa kita lihat adalah kaki bersih tanpa simbar seperti teman-teman lihat di video, jadi tidak memiliki bulu kaki. Jadi ini sebenarnya sangat proporsi dengan bentuk badan yang bulat teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman kadang bertanya gitu ya, apa sih yang dinilai pada saat kontes? Apa yang dinilai dari kelas Shocking Humor ini? Karena kan kalau secara sekilas semuanya itu pasti kelihatan sama ya, terutama di kelas Shocking Humor ini. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat dari hasil searching di internet, jadi ada beberapa yang dinilai pada saat kontes, terutama di kelas Shocking Humor ini. Nah, berdasarkan informasi dari infomerpati.blogspot.com, di sini dijelaskan bahwa yang dinilai pada saat kompetisi merpati hias, terkhusus di kelas Shocking Humor, adalah yang pertama. Yang pertama itu memiliki berat minimal 30 atau lebih ons per ekor. Jadi itu untuk ukuran berat badan standar ya untuk merpati hias jenis Shocking Humor. Kemudian memiliki tinggi badan 28 cm atau lebih, memiliki lebar badan sekitar 13 cm atau lebih, mengikuti tinggi badan dengan proporsi badan dan berat badan yang telah disebutkan tadi. Kemudian penilaian lain adalah panjang dari paruh sampai ekor. Artinya dari paruh sampai ekor itu kita tarik garis horizontal teman-teman ya. Jadi dari paruh sampai ekor itu kurang lebih 23 cm ya. Kemudian paruhnya itu pendek, kemudian memiliki pial yang kecil dengan kepala yang besar proporsional mengikuti bentuk badan, atau memiliki volume atau
mengikuti volume badan teman-teman ya. Kemudian matanya harus betul-betul menonjol bulat dan terang. Leher yang gemuk seperti yang saya jelaskan tadi, memiliki leher yang gemuk proporsional lah dengan badan gitu ya. Kemudian dada yang tegap, lebar, dan yang paling penting adalah ekornya. Jadi ekornya harus benar-benar pendek, kemudian berdiri sehingga membentuk letter U jika kita tarik garis lurus dari kepala sampai ke ekor. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi lah teman-teman. Kemudian penilaian lain adalah kaki harus serasi dan tegap. Dan ini yang menarik. Jadi di kelas shocking itu justru tidak diperbolehkan ada bulu halus di bagian kaki teman-teman ya, di bagian kaki, bukan di bagian paha loh ini. Jadi tidak diperbolehkan ada bulu halus di bagian kaki. Jadi betul-betul harus bersih. Jika merpati yang kita konteskan adalah merpati betina, jadi merpati betina itu harus betul-betul menunjukkan pose atau sikap yang feminim. Begitu pula sebaliknya, jika merpati yang kita bawa adalah merpati shocking homer jantan, betul-betul harus menunjukkan pose atau sikap yang maskulin sebagaimana merpati jantan, gitu ya. Nah baik, itulah sedikit informasi atau sedikit tambahan informasi buat teman-teman tentang penilaian pada setiap kontes, khususnya di kelas shocking homer, berdasarkan info yang saya dapat dari infomerpati.blogspot.com. King Homer ini atau shocking homer ini sangat populer di Indonesia teman-teman ya. Jadi hampir semua fancier itu pasti terutama fancier lama itu pasti memiliki jenis shocking, karena ya shocking ini termasuk salah satu primadona yang sangat populer di kalangan fancier. Dan untuk beberapa tahun belakangan ini saya melihat kelas shocking itu adalah salah satu kelas dengan peserta terbanyak di tiap event atau di tiap lomba. Makanya mengapa fancier Indonesia berlomba-lomba untuk melakukan breeding yang baik untuk menghasilkan jenis shocking yang lebih berkualitas lagi, karena memang salah satu primadona di merpati hias adalah jenis shocking ini. Makanya tidak heran jika hampir di semua kontes beberapa tahun belakangan ini jenis shocking adalah salah satu atau bahkan merupakan jenis dengan jumlah peserta terbanyak di setiap kompetisi beberapa tahun belakangan ini teman-teman ya. Beberapa teman-teman khususnya yang baru memulai dalam dunia merpati hias kadang kebingungan dalam membedakan antara shocking homer dan king atau king lokal teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya bantu sedikit menjelaskan bahwa adapun perbedaan antara keduanya, yaitu teman-teman bisa lihat dari bentuk badan. Kalau shocking homer itu dia lebih bulat dan yang pastinya lebih besar daripada king lokal dalam hal volume tubuh. Nah, king lokal itu sendiri dia lebih lonjong teman-teman ya. Jadi lebih lonjong dibandingkan merpati shocking homer tentunya. Kemudian untuk kaki, king lokal itu memiliki kaki yang sedikit lebih pendek dibandingkan shocking homer. Kemudian dari bentuk badan saja itu sebenarnya sudah sangat-sangat berbeda, apalagi kita membahas tentang ukuran badan, itu jelas sudah berbeda antara shocking dan king lokal. Nah, namun beberapa teman-teman juga kadang ada yang mencoba untuk menyilang antara shocking dan king lokal. Sebenarnya sih tidak ada masalah, cuman sangat-sangat disayangkan teman-temannya, karena itu akan sangat merusak keaslian daripada dua jenis merpati hias yang sebenarnya sangat disayangkan untuk di crossing atau dikawin silangkan teman-teman. Jadi semoga kedepannya teman-teman lebih bisa menghargai jenis
Jadi disilang sesama atau sejenisnya saja supaya lebih memperkuat genetik daripada setiap jenis merpati hias terutama yang ada di Indonesia. Nah, itulah yang bisa sedikit saya sampaikan kepada teman-teman, terutama mungkin yang masih unfamiliar dengan jenis Shocking atau King Homer ini. Semoga sedikit membantu teman-teman, dan kalaupun ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan dari awal, mohon teman-teman untuk mengkritik saya. Jangan sungkan untuk mengkritik saya di kolom komentar. Berikan masukan, berikan kritik, berikan saran kepada saya untuk lebih mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi dan tentunya lebih informatif lagi untuk teman-teman di seluruh, bukan hanya di Indonesia, kalau bisa sampai di luar daripada Indonesia. So, jangan lupa untuk meninggalkan like di video ini, dan tentunya buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe Dango Channel agar bisa lebih berkembang lagi, lebih menjangkau lagi semua fancier yang ada di Indonesia, khususnya teman-teman fancier yang ada di pelosok daerah di Indonesia. So, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam satu hobi. See you in the next video.